Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mantuk dan Mafhum. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Naufal Saputra Perdana, Devita Septiriana, dan Siti Bahazah Azhari Putri. Baik, langsung saja ke pengertian. Pengertian mantuk. Etimologi mantuk berasal dari bahasa Arab yaitu yantoka natoku, yang artinya berbicara. Mantuk atau isim maf'ul berarti yang dibicarakan. Mantuk menurut ulama usul fiqh adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Dari definisi ini diketahui bahwa mantuk ialah makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz menurut ucapan atau makna tersurat, yakni menunjukkan makna yang berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Misalnya, hukum yang dipahami langsung dari teks firman Allah pada Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dengan menggunakan pemahaman secara mantuk, ayat ini menunjukkan haramnya mengucapkan kata dan membentak kedua orang tua. Larangan atau haramnya hal tersebut langsung tertulis dan ditunjukkan dalam ayat ini. Macam-macam mantuk. A. Lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti atau nas ialah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas atau sarih, tidak mengandung kemungkinan makna lain. Misalnya, pada firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 175 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan secara jelas dan tegas tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. B. Lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Yang pertama ada zahir. Zahir merupakan lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang lebih diunggulkan. Zahir ialah lafaz yang menunjukkan suatu makna yang segera dipahami ketika diucapkan, tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah atau marjuh. Jadi, zahir itu sama dengan nas dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Namun dari segi lain, ia berbeda dengannya karena nas hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain. Sedang zahir di samping menunjukkan suatu makna ketika diucapkan juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. Misalnya firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum suci. Lafaz yadhurna mempunyai kemungkinan arti suci dengan terhentinya haid dan arti suci dengan mandi janabah dan wudhu. Tetapi dari kedua arti tersebut, kemungkinan arti yang kedua lebih jelas dan lebih umum digunakan. Kemungkinan arti yang pertama dari contoh di atas tersebut itu marjuh atau tidak diunggulkan, sementara kemungkinan arti kedua yang kedua itu disebut rajih atau diunggulkan. 2. Mu'awwal. Mu'awwal merupakan lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan, karena terdapat indikasi ketidakmungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan. Mu'awwal ialah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh karena ada suatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang rajih. Mu'awwal berbeda dengan zahir. Zahir diartikan dengan makna yang rajih sebab tidak ada dalil yang memalingkan kepada yang marjuh. Misalnya Quran Surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan
rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Tidak mungkin memberikan pemahaman kata Jannah Az-Zulli pada ayat itu dengan pengertian sayap, yang merupakan arti rajih karena pada kenyataannya memang manusia tidak memiliki sayap. Karenanya kata itu harus diberi pemahaman dengan arti lain yang marjuh, yakni perlakuan yang baik terhadap kedua orang tua. Pengertian mafhum. Mafhum berasal dari bahasa Arab, yaitu fahama yafhimu, yang artinya paham. Mafhum atau isim maf'ulnya berarti difahami. Mafhum atau pemahaman adalah arti yang tidak diperlihatkan oleh lafaz yang diucapkan, yakni penunjuk artinya keluar dari unsur-unsur huruf yang dicapkan atau makna tersirat. Mafhum adalah sesuatu yang ditunjuk oleh lafaz, tetapi bukan dari ucapan lafaz itu sendiri, atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan. Misalnya, hukum yang dipahami langsung dari teks firman Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dengan menggunakan pemahaman secara mafhum, di mana melaluinya dapat diketahui haram hukumnya memukul orang tua dan segala bentuk perbuatan yang menyakiti keduanya. Macam-macam mafhum. A. Mafhum muwafaqah adalah suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, karena ada persamaan dalam maknanya. Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis. B. Mafhum mukhalafah merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu tidak selaras dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Dengan kata lain, makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Mafhum mukhalafah adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat atau penetapan maupun nafi atau meniadakan. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan. Di sini ada mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada fahwa al-kitab. Fahwa al-kitab merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum lebih kuat daripada yang dimiliki oleh lafaz mantuk, yaitu apabila hukum yang dipahami dari lafal lebih utama dari hukum yang ditangkap langsung dari lafal itu. Misalnya memukul, menghardik, dan meludahi orang tua yang dipahami dari firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 di atas. Berbeda kualitasnya dengan sekadar mengatakan atau ih kepada orang tua. Dari segi akibat, memukul, menghardik, dan meludahi orang tua lebih berat dibanding hanya sekadar mengatakan atau ih. Oleh sebab itu, hukum makna yang dipahami di luar lafal itu bisa lebih utama atau lebih tinggi kualitasnya dari hukum yang dipahami dari lafal itu sendiri. Yang kedua adalah lahnu alkitab. Lahnu alkitab merupakan pemahaman yang diberikan kepada lafaz mafhum itu sama tingkatannya dengan yang dimiliki oleh lafaz mantuk. Misalnya firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, mafhumnya, memakan harta anak yatim sama saja dengan hukum melenyapkannya, membuang atau membakarnya. Karena pada hakikatnya, makna-makna ini mengacu pada satu hal, yaitu menghabiskan harta anak yatim secara zalim. Selanjutnya, mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah adalah pengertian yang dipahami berbeda dengan ucapan, baik dalam istinbat maupun nafi. Oleh karena itu, hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan.
Seperti dalam firman Allah pada Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, apabila kamu dipanggil untuk mengerjakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengerjakan dan tinggalkan jual beli. Dapat dipahami dari ayat ini bahwa boleh jual beli di hari Jumat sebelum azan, si muazin, dan sesudah mengerjakan sholat. Nah, di sini mafhum mukhalafah terbagi lagi menjadi 6, yaitu ada mafhum al-wasfi, mafhum iliyat, mafhum goyah, mafhum loqa'ab, mafhum hasr, dan mafhum syarat. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.